Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dari Anas beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Kami ulang-ulang, kalau sudah Rasulullah bersabda, hilangkan sukanan, hilangkan ustadz dan kiai, seakan-akan Rasul itu bersabda langsung malam hari kepada kita. Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusalluna. Para nabi itu hidup di kuburannya dan mereka itu sholat. Ya Allah, ini mungkin yang dimaksud illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau sholat kita itu khusyuk tapi takdir memutuskan kita ajal menjemput, khusyuknya itu masih jalan. Kita niat baik menjadi orang soleh tiba-tiba diputuskan mati, niat baiknya itu hidup enggak? Jangan kok bingung sih? Hidup, falahum ajrun ghairu mamnun. Andai kata masih hidup, dia masih melakukan amal soleh. Logika ini bisa diterima? Mereka itu sholat. Jadi sesama orang yang sholatnya itu khusyuk dan benar-benar nyambung enggak? Kita kan sering nggak nyambung ketika assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tasawuf itu loh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau hati kita hidup dan rohani kita nyambung, al arwahu junudun mujannada. Ruh sesama orang mukmin itu saling tarik menarik, saling mengenal. Jadi hati-hati ketika tasawuf akhir itu, ketika salam kepada para nabi, karena para nabi itu tidak pernah wafat. Yang wafat itu hanya fisiknya, ruhnya inda rabbihim. Kalau ruh kita itu connecting kepada Allah, berarti sesama bersanding itu ketemu. Sesama bersanding itu ketemu. Perhatikan, bertamu di rumah seseorang, kalau diterima, sesama diterima, ketemu di ruang tamu, setuju? Yang ditolak, sesama yang ditolak, ketemu di luar pagar. Dan itu loro hati itu. Ya, sesama diterima ketemu, sesama ditolak juga ketemu. Ya Allah. Nah, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Daud. An Aus bin Aus qala. Aus bin Aus berkata, hati-hati loh ya, ini wilayah hadis. Quran dan hadis itu hidup abadi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perkataan kita kan belum tentu benarnya, walaupun kadang benar itu masih salah. Tapi kalau Quran dan hadis dijamin shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Jenengan ini ketika dibacakan Quran tambah melek apa merem? Dibacakan hadis tambah melek apa merem? Tanyakan kepada hati kita. Kita itu kalau baca Quran semakin senang apa biasa? Kita itu kalau membaca hadis semakin senang atau biasa? Senang dan biasa itu sebagai tolak ukur bahwa kita itu punya hubungan batin cinta kepada Allah atau Rasul. Kalau tidak punya hubungan batin, dibacakan hadis itu biasa-biasa saja. Ya. Jenengan itu kalau dibacakan surat dari Pak Jokowi gimana? Loro ati, masyaallah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna min afdoli ayyamikum yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Fihi, pada hari Jumat, khuliqa Adamu, Nabi Adam diciptakan. Wa fihi kubidha wa fihi nafkhatu wa fihi soqatu. Di hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam wafat, dan pada hari Jumat sangkakala ditiupkan, dan juga mereka pingsan. Pada hari Jumat itu sangkakala ditiupkan. Sering kita menyaksikan pada hari Jumat itu sering terjadi bencana. Masih ingat Bu Sivi? Bu Aida, kita kajian pas hari Jumat, ketika itu tiba-tiba bahas musibah, nggak taunya di Tuban gempa, dan gempanya itu 2 kali. Pas hari itu hari Jumat, saya ngisi khotib di Masjid Baitullah Suryaan itu Pak Ghafur, Surya. Kemudian gempa lagi asar, pas lagi sholat di sini bersama santri. Ini nggak taunya kericik-kericik lampu ini loh. Langsung kita rame-rame turun. Pokoknya jenengan amati. Hati jenengan ini sensitif enggak? Bu, tadi malam itu lampu mati. Bu, aku gak ngerti. Mabengi loh ono kebakaran. Bu, aku gak ngerti. Terus orepe mati, orepe lampu ku jam 3. Bu, gak ngerti. Wong turu iku mbok gak ngerti blas pokoke. Iku baru turune mereme moto, Pak. Apalagi mereme hati. Iku mungkin kaya Ashabul Kahfi tertidur 309 tahun. Sampai ngaji loh, turu. Dan salat loh, turu. Ya Allah. Fa'aksiru alayya minas sholati fihi. Perbanyaklah hari Jumat itu sholawat kepadaku. Nanti nyambung, karena sholawat itu sebagai penangkal musibah di dalam surat Al-Anfal itu. Ya, andai kata ada musibah, kita yang selamat. Gitu loh maksudnya. Karena doa, terutama sholawat itu sebagai silahul mu'min, sebagai pedang atau sebagai tolak balak. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sholatmu itu nyampe kepadaku. Maaf, di golongan sebelah itu debat antara nyampe gak nyampe. Jadi nyampe itu urusannya menungso, urusannya Gusti Allah sih. Jangan itu kalau tak transfer nyampe enggak? Enggak nyampe, wong saldo saya enggak ada. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta. Sahabat-sahabat bertanya setengah tidak percaya, ya Rasul, bagaimana sholawat itu nyampe kepadamu? Sedangkan panjenengan itu sudah meninggal. Ini tingkatan sahabat. Gak percaya kan? Kalau kita tingkatan apa? Tabiin, 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 tabiin. Ya Allah, balita. Ya, bahkan di sini dikatakan engkau telah meninggal ya Rasul dan telah hancur menjadi tulang. Nabi menjawab, sungguh Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Innallaha azza wa jalla harram 'alal ardi ajsadal anbiya. Kira-kira jenengan yakin kepada Quran hadis apa yakin kepada pikiran jenengan? Jangan yakin kepada pikiran kita, wong masih banyak virus setan kok. Ya. Belajar yang benar, paksakan otak sesuai dengan Quran dan hadis. Jangan kebalik,
Quran hadis dipaksa sesuai dengan otak dan nafsu kita. Dulu saya analogkan jenengan itu kalau beli kopiah, apakah kopiah yang menyesuaikan kepala, apa kepala menyesuaikan kopiah? Ini termasuk aliran JIL, Jamaah Islam Liberal. Itu Quran hadis diotak-atik sesuai dengan otaknya, sesuai dengan nafsunya. Jenengan itu kalau beli kopiah, kopiah yang menyesuaikan kepala, kepala kan asli kan? Ya, kepala dipaksa menyesuaikan kopiah, berarti diiris. Yes, akhirnya sing waras itu ngalah. Paham maksudnya ya? Shadaqallahul adzim. Semoga diterima Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.